Nama gue Dini, bukan nama yang sebenarnya. Tapi cerita gue ini nyata tentang hidup gue dulu di kampung. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk tekan like-nya dan subscribe di mana kalian berhenri menonton. Dan saya doakan kepada yang sudah subscribe diberi kemudahan dan keberkahan. Amin. Hujan baru saja berhenti ketika pesawat yang membawa Dini mendarat di bandara kecil di Sumatera. Begitu pintu pesawat terbuka, udara lembab kampung halaman langsung menampar wajahnya. Bukan kasar, justru seperti pelukan yang sudah lama ia rindukan. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW di Timur Tengah, akhirnya langkahnya kembali menyentuh tanah kelahirannya. Ada getaran yang sulit ia jelaskan, seperti seseorang yang lama hanyut lalu tiba-tiba menemukan daratan. Namun kepulangan Dini bukan hanya soal rindu. Ada luka-luka lama yang ikut pulang bersamanya. Ia adalah seorang janda, dan kisah perceraiannya tak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Suaminya pergi saat anak mereka masih balita. Hilang entah kemana. Tidak ada kabar, tidak ada uang yang dikirim, tidak ada permintaan maaf. Hanya kepergian yang membusuk menjadi amarah yang ia pendam bertahun-tahun. Rasa sakit itu yang mendorongnya menjadi TKW, menghidupi anaknya dengan caranya sendiri, meski harus menggadaikan masa mudanya di negeri asing. Sesampainya di kampung, Dini disambut ayah dan ibu tirinya. Rumah mereka masih sama seperti dulu. Halaman dipenuhi pohon kelapa, keramba ikan di samping dapur, dan suara ayam tetangga yang tak pernah berhenti. Ayahnya, Pak Umar, tampak lebih tua dari yang Dini bayangkan. Rambutnya memutih hampir seluruhnya, tapi tatapan sayangnya tetap sama, hangat dan meneduhkan. "Alhamdulillah, akhirnya kau pulang, Nak," ucap ayahnya sambil memeluknya erat. Dini mengangguk, menahan haru. Kontrak sudah habis. Yah, lagi pula Dini ingin dekat dengan keluarga. Mereka berbincang sampai sore, menceritakan hal-hal kecil. Sesuatu yang sederhana tapi selama ini terasa mewah untuk Dini. Namun ia tahu ia tak bisa tinggal lama di rumah ayahnya. Dini sudah membeli tanah di desa sebelah, tempat ia membangun rumah baru. Rumah yang ia bayangkan sebagai awal lembaran hidup yang lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Dini menetap di rumah barunya, sebuah bangunan sederhana namun kuat, hasil dari tetesan keringatnya selama bertahun-tahun. Letaknya di desa lain, tak terlalu jauh dari rumah ayahnya, tapi cukup untuk memberinya ruang dan kemandirian. Rumah itu masih sepi, kosong, dan dingin. Sebagian besar perabotan masih dalam kardus. Dini bekerja sendirian membereskan semuanya, namun ada hal-hal yang tak sanggup ia lakukan sendiri, mengangkat lemari kayu, membetulkan genteng bocor, dan memasang kabel listrik tambahan. Karena itulah ayahnya menawarkan bantuan Adi, adik tirinya. Adi lebih muda 5 tahun darinya. Sejak kecil, Dini menganggapnya seperti adik sungguhan. Tidak ada perbedaan, meski ibu mereka berbeda. Adi adalah pemuda yang rajin, cekatan, dan suka membantu. Tapi ia punya satu kebiasaan buruk yang tidak pernah berhasil dihilangkan oleh ayahnya. Suka mabuk. Orang desa sudah hafal. Jika malam-malam terdengar suara motor meliuk-liuk seperti ular kesurupan, lalu diakhiri dengan suara benda besar ambruk ke tanah, biasanya itu Adi jatuh lagi di parit karena pulang mabuk dari warung tuak. Ia tidak jahat, justru banyak yang menyukai sifatnya yang ramah, tapi kebiasaannya itu membuat orang-orang sering menggelengkan kepala. Hari pertama Adi datang ke rumah Dini, ia membawa alat-alat pertukangan. Senyumnya lebar, seperti biasa. "Wah, Kak Dini sekarang punya rumah sendiri ya. Cakep juga," katanya sambil memeriksa pintu belakang yang macet. Dini tersenyum. Hasil kerja bertahun-tahun. Sakit, capek, semuanya terbayar kok. Adi tertawa kecil. "Yang penting sekarang kakak udah balik ke kampung. Ayah sering cerita, katanya Kak Dini kuat. Aku aja belum tentu bisa kerja jauh kayak kakak." Sejak hari itu, Adi hampir setiap sore datang membantu. Ia memasang pintu, merapikan halaman, mengecat pagar, bahkan mengganti keran air yang bocor. Dini selalu menyiapkan teh manis dan pisang goreng, hal kecil yang membuat Adi semakin nyaman berada di rumah itu. Perlahan, Dini merasakan sesuatu yang sulit ia sebutkan. Bukan cinta, bukan pula keinginan aneh. Lebih kepada kebutuhan akan kehadiran seseorang, setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Ada kehangatan kecil setiap Adi membantu tanpa diminta.
Ada rasa aman saat mendengar langkah kakinya masuk pekarangan. Ada sesuatu yang membuat rumah itu tidak sesunyi sebelumnya. Namun kehidupan tidak pernah sesederhana itu. Suatu malam, Dini terbangun karena suara sepeda motor berhenti di depan rumah ayahnya. Dari jauh, terdengar suara gaduh seperti seseorang jatuh. Benar saja, pagi berikutnya, ayah datang dengan wajah kesal. Adi jatuh lagi semalam. Mabuk berat. Untung cuma lecet. Dini hanya diam, meski dalam hatinya ada rasa cemas. Ia tahu Adi punya sisi gelap yang kadang tidak bisa dikendalikan. Sisi yang bisa membawa pada masalah besar jika tidak dijaga. Hari berganti minggu. Pindahan rumah Dini hampir selesai. Namun dalam beberapa kesempatan, Adi masih sering datang dengan langkah sempoyongan. Kadang mengoceh tak jelas, kadang hanya duduk sambil memegang kepala. Desa menganggap itu hal biasa, tapi bagi Dini yang tinggal sendirian, hal itu mulai terasa ganjil. Sampai suatu sore, ayah mereka hendak pergi jauh ke kecamatan lain untuk urusan keluarga. Dini, tolong jaga rumah sebentar malam ini. Kalau Adi pulang mabuk, suruh tidur saja di kamar tamu. Jangan biarkan dia pulang naik motor. Dini mengangguk. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, hujan turun deras. Petir saling berkejaran di langit. Angin mengetuk jendela seperti ingin masuk. Dini duduk di ruang tamu, menunggu ayahnya pulang, sambil mendengarkan suara hujan menghantam atap. Hingga ketika jarum jam mendekati tengah malam, suara derit pagar terdengar. Langkah kaki menyeret-nyeret masuk pekarangan. Dini langsung berdiri. Adi muncul di bawah lampu teras. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya basah kuyup. Ia tidak bisa berdiri tegak. Kak Dini. Suaranya seperti orang linglung. Aku pulang. Dini buru-buru memapahnya masuk. Bau alkohol tajam menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah. Kamu kenapa? Duduk dulu. Dini menuntunnya ke kamar tamu. Adi setengah terjatuh di kasur. Napasnya berat, mulutnya komat-kamit seperti berbicara dengan bayangan. Dini menutup pintu perlahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa malam itu, dengan hujan yang tak kunjung mereda dan rumah yang tiba-tiba terasa terlalu sepi, akan menjadi malam yang mengaburkan batas-batas yang selama ini dipercaya tidak mungkin dilewati. Dan ia belum tahu, belum pernah menduga, bahwa malam itu akan menjadi awal dari kisah kelam yang kelak mengguncang seluruh desa. Hujan masih mengguyur atap rumah ketika Dini duduk di ruang tamu, menenangkan degup dadanya. Di dalam kamar tamu, Adi tertidur dalam keadaan tubuh menggigil, separuh basah oleh hujan, dan separuh lagi oleh alkohol yang menguasai dirinya. Dini tadi sudah mencoba mengelap wajah dan tangannya dengan handuk, tapi pemuda itu terlalu lemah untuk menggerakkan tubuhnya. Kenapa sih kamu nggak bisa berhenti minum? Gumam Dini lirih. Ia menatap jendela yang berkabut. Malam terasa panjang, terlalu panjang untuk perempuan yang sudah lama hidup sendiri. Di luar, suara angin bersiul memecah kesunyian rumah. Dini merasa terpencil, jauh dari siapapun, walau rumah ayahnya hanya 2 desa dari situ. Sunyi seperti ini selalu menjadi musuh terbesarnya sejak menjadi janda. Setiap kali malam tiba, ia sering merasa seolah dunia mengecil, meninggalkan dirinya dalam ruang kosong yang sulit ia jelaskan. Perasaan itu perlahan-lahan kembali sekarang, saat ia duduk sendirian di ruang tamu sementara bunyi napas berat Adi terdengar sayup-sayup dari kamar tamu. Setelah beberapa lama, Dini memutuskan untuk memeriksa Adi. Ia membuka pintu pelan dan masuk. Kamar itu gelap kecuali cahaya lampu teras yang menerobos dari jendela, membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Adi masih terbaring, matanya terpejam namun tubuhnya gelisah. Adi, masih sakit? Tanya Dini pelan. Adi menggerakkan tangan, seperti mencari sesuatu di udara. Napasnya berat, wajahnya memerah. Kak, dingin, jangan pergi. Dini duduk di tepi kasur. Sedikit ragu. Ia melihat adik tirinya itu, pemuda yang ia kenal sejak kecil, yang dulu sering ia timang dan ia ajari membaca. Sekarang, ia sudah tumbuh menjadi pria dewasa dengan beban hidup yang mungkin tak pernah ia ceritakan. Tenang, Kakak di sini, bisik Dini. Ia memindahkan selimut ke atas tubuh Adi,
memastikan pemuda itu tidak kedinginan. Namun ketika Dini hendak berdiri, tangan Adi tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Kuat, tak seperti seseorang yang sedang mabuk. "Kak, jangan tinggalin aku." Suaranya lirih, namun ada nada lain di dalamnya, nada yang membuat jantung Dini berdebar tidak wajar. Dini terkejut. "Di, kamu kenapa? Lepasin dulu tangan kakak." Namun Adi justru menggenggam lebih erat. Matanya terbuka setengah, seperti orang yang melamun di antara sadar dan tidak. Dalam keadaan setengah mabuk itu, wajahnya tampak lebih dewasa, lebih maskulin daripada yang biasa Dini lihat sehari-hari. "Kak, Dini." Suara itu seperti rintihan. Dini terdiam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merespons. Sesuatu yang telah lama ia kubur. Bertahun-tahun tidak dipegang, tidak dibelai, tidak ada yang menenangkan malam-malam sunyinya. Ia berusaha memalingkan wajah, tapi suara Adi kembali memanggil dengan nada yang terlalu lembut untuk seorang adik. "Jangan pergi." Detik itu, Dini merasa seolah dunia di luar berhenti bergerak. Hujan tiba-tiba terdengar jauh. Napasnya sendiri terdengar lebih keras di telinga. Ia tidak tahu harus marah, takut, atau iba. Yang ia tahu, ada batas yang kini terlalu dekat, terlalu tipis, dan terlalu rawan untuk disentuh. "Di, kamu mabuk," ucap Dini, suaranya bergetar. "Kamu nggak sadar kamu ngomong apa." Namun tangan Adi tidak melepaskannya. Bahkan tubuhnya bergerak mendekat, bukan dengan kesadaran penuh, melainkan seperti seseorang yang mencari kehangatan dalam gelap. Dini membeku. Dalam benaknya, suara ayahnya, suara ibu tirinya, suara tetangga, semua bercampur. Tapi ada suara lain yang lebih kuat. Suara kesepian yang selama ini ia tutupi dengan kerja keras. "Adi, kamu adik kakak. Lepasin." Ungkapan itu hanya keluar setengah hati. Ia sendiri merasakan ada sesuatu yang mulai goyah dalam dirinya. Dalam remang kamar itu, tatapan Adi, meski tidak sepenuhnya sadar, menyentuh bagian terdalam dari diri Dini yang sudah lama terkunci. Perempuan itu menunduk, menutup wajah dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa alasan yang jelas. Apakah ia menangis karena takut, karena rapuh, atau karena ada bagian dirinya yang ingin dipeluk setelah sekian lama? Ia tidak tahu, tidak berani mencari tahu. "Adi, sudah, tidur," ucap Dini dengan suara nyaris patah. Namun malam tidak selalu patuh pada logika manusia. Ada saat-saat tertentu di mana kabut mengaburkan akal, dan gelap meminjamkan keberanian yang seharusnya tidak dimiliki. Apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang tidak bisa Dini gambarkan dengan jelas. Yang ia ingat hanyalah suara hujan, desah napas yang bercampur, tangan yang tidak sengaja saling menggenggam, dan detik-detik ketika kewarasan kabur seperti embun di atas kaca. Ketika semuanya mereda, Dini duduk sendirian di tepi kasur. Adi sudah tertidur lagi, kali ini lebih tenang. Dini memegangi dada, merasa tubuhnya gemetar tanpa kendali. "Apa yang barusan terjadi?" bisiknya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata. Ia tahu malam itu telah mengubah segalanya. Dan besok pagi, ia tidak akan pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Pagi datang terlalu cepat untuk Dini. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, menerangi kamar tamu yang semalam menjadi saksi bisu sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Dini duduk di lantai, punggungnya bersandar pada lemari, kedua tangannya menutup wajah, seolah menahan dunia agar tidak masuk. Kepalanya berdenyut, bukan karena alkohol, tapi karena rasa bersalah dan bingung yang berputar-putar tanpa henti. Ia membuka mata dan melihat Adi masih tertidur pulas di atas kasur. Wajahnya tenang, seakan malam kemarin sama sekali tidak meninggalkan jejak. "Ya Allah!" Suara Dini pecah, hampir seperti desahan putus asa. Apa yang sudah terjadi? Ia tidak punya jawaban. Ia hanya ingat bayangan samar ketika semalam Adi menarik tangannya, wajahnya yang begitu dekat, napas beratnya, dan detik-detik kabur saat batas itu terlewati tanpa ia sadari kapan tepatnya semuanya berubah. Tidak ada kekerasan. Tidak ada paksaan, tapi ada kelelahan, ada mabuk, ada sunyi, dan ada dua orang yang sama-sama kehilangan arahnya. Dini bangkit perlahan dan merapikan selimut yang setengah jatuh.
Tangannya gemetar ketika ia menyentuh ujung kasur. Ini salah besar, bisiknya. Ia keluar dari kamar sebelum Adi bangun. Di dapur, ia memasak air sambil menggigil. Gagang panci hampir jatuh dari tangannya. Sesekali ia menutup wajah dengan tangan, berusaha menenangkan diri yang justru semakin kacau. Pikiran buruk bertumpukan seperti ombak. Bagaimana kalau Adi ingat? Bagaimana kalau dia tidak ingat? Bagaimana kalau dia menolak bertanggung jawab? Bagaimana kalau ayah tahu? Bagaimana kalau tetangga tahu? Dunia kecil di sekitar rumah barunya seakan berubah menjadi jerat. Di tengah kekalutan itu, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Dini menegakkan tubuh, meski jantungnya serasa diremas. Adi muncul di ambang pintu dapur, mengusap kepala yang pening. "Kak," suaranya serak. "Aku tidur di sini ya semalam." Pertanyaan sederhana itu menusuk Dini seperti pisau. Adi tampak bingung. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Ia menatap sekeliling dapur, lalu pada wajah Dini. Tidak ada tanda ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya terlihat kebingungan seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang yang tidak utuh. "Semalam aku pulang dari warung tuak. Habis hujan. Aku jatuh ya, Kak?" tanya Adi pelan. Dini mengangguk pelan. "Iya. Kamu basah kuyup. Kakak bawa ke dalam." Adi menghela napas, memegangi pelipis. "Aku bikin repot lagi, ya? Maaf, Kak." Dini menoleh ke arah kompor, menahan napas agar suaranya stabil. "Enggak apa-apa. Lagian kakak sudah biasa." Adi duduk, memijat kening. Tatapannya kosong beberapa detik. Lalu berkata, "Kak, semalam aku kayak mimpi sesuatu. Tapi enggak jelas." Kata itu membuat tubuh Dini menegang. Adi melanjutkan, "Aku kayak ingat kakak duduk di sampingku, terus aku ngomong sesuatu. Tapi aku nggak tahu itu nyata atau cuma mimpi." "Sudah, potong Dini cepat. Jangan dipikirin. Kamu mabuk berat." Adi terdiam, lalu mengangguk pelan, seperti menerima penjelasan itu tanpa curiga. Itu membuat Dini merasa sedikit lega, tapi sekaligus semakin takut. Setelah Adi pulang siang itu, rumah menjadi sunyi sekali lagi. Dini berjalan mondar-mandir tanpa arah. Ia duduk di kursi, bangkit, lalu duduk lagi. Dadanya sesak seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. "Kenapa kakak enggak berhenti?" gumamnya kepada dirinya sendiri. "Kenapa kakak enggak pergi? Kenapa kakak biarin semua terjadi?" Ia menatap ke cermin kecil di dinding dapurnya. Wajahnya terlihat pucat, matanya bengkak. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Tidak ada bekas luka fisik, tapi batinnya seolah robek oleh ribuan jarum halus. Siang itu, ia pergi ke rumah ayahnya, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun setiap kali melihat Adi, yang duduk santai di beranda sambil menyeduh kopi, tersenyum kepada anak-anak kecil yang lewat, dadanya kembali sesak. Ia tidak bisa menghadapi tatapan adik tirinya tanpa merasa bersalah. Adi seperti tidak curiga apapun. Ia tertawa, ia makan, ia mengobrol seperti biasa. Seolah malam kemarin adalah sesuatu yang hanya terjadi di kepala Dini. Namun justru itulah yang membuat Dini semakin takut. Bagaimana kalau Adi tiba-tiba ingat? Bagaimana kalau suatu hari ia bertanya? Bagaimana kalau ia justru menuduh Dini memanfaatkan keadaannya? Ketakutan itu perlahan menggerogoti ketenarannya. Beberapa hari berlalu, Dini mulai menjauh dari rumah ayahnya. Ia juga mulai menghindari Adi. Jika Adi datang ke rumah barunya untuk membantu, Dini selalu berkata, "Kakak sudah bisa sendiri. Kamu pulang saja." Adi pernah menatapnya bingung. "Kakak kenapa? Ada salahku?" Dini hanya tersenyum hambar. "Enggak, kakak cuma capek." Namun Adi bukan orang bodoh. Tatapan Dini yang berubah, nada suaranya yang kaku, gerak tubuhnya yang menjauh. Semua itu membuat Adi merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak ia pahami. Hingga suatu sore, saat Adi membantu memperbaiki teras rumah ayahnya, ia berkata pelan, "Kak, kalau aku ada bikin salah semalam,
bilang ke aku. Aku nggak mau kakak marah kayak sekarang. Dini membeku. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin memberitahu kebenaran. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mampu menjawab, nggak ada apa-apa, Di. Semua baik-baik saja. Padahal hatinya sedang runtuh. Malam berikutnya, Dini tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Ia merasa terseret dalam badai yang ia buat sendiri. Setiap detik terasa seperti menunggu bom meledak. Menunggu saat ketika kebenaran itu muncul, entah dari ingatan Adi atau dari mulutnya sendiri. Dan pada saat ketakutan bertambah berat, Dini membuat keputusan yang akan mengguncang seluruh keluarganya. Ia memutuskan untuk berbicara kepada ayahnya. Apapun risikonya. Karena ia tidak sanggup hidup dengan beban ini sendirian lebih lama lagi. Sejak kepergian Raga yang dibawa ayahnya secara diam-diam, rumah baru Dini terasa seperti kehilangan napas. Kosong. Setiap sudutnya seperti menyimpan gema langkah yang tak pernah kembali. Padahal baru beberapa minggu lalu rumah itu ramai oleh suara mereka berdua, bercanda sambil mengatur perabot, memperbaiki atap, atau sekadar makan mie instan bersama di teras. Dini duduk di lantai ruang tamu, memandangi alat-alat bangunan yang belum sempat dibereskan. Emberket, tangga kecil, dan karung semen yang belum dipakai. Semua itu mengingatkan pada betapa besarnya bantuan Raga selama ia pindahan. Raga mungkin punya kekurangan, terutama kebiasaannya mabuk, tapi ia tidak pernah sekalipun menolak membantu. Kini, semuanya seperti berubah sekejap setelah kabar yang tersebar tanpa kendali. Kau bikin malu keluarga. Suara ayahnya masih terdengar jelas di telinga Dini, keras dan penuh tekanan. Padahal Dini hanya ingin jujur bahwa ada hal yang membuatnya gelisah, sesuatu yang menurutnya perlu dibereskan agar tidak jadi fitnah. Namun kejujuran itu justru membakar emosi ayahnya, sampai ia mengambil keputusan paling drastis, menyembunyikan Raga entah di mana. Sejak itu, Dini selalu dihantui rasa bersalah yang tidak sepenuhnya ia pahami. Benarkah ia salah? Atau ia hanya menjadi kambing hitam atas situasi yang sudah kacau sejak awal? Desa mulai berbisik. Gosip bertebaran di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pasar pagi. Beberapa ibu-ibu pura-pura ramah ketika berpapasan, namun tatapan mereka berkata berbeda. Kasihan, ya, padahal baru bangun rumah. Dengar-dengar masalah keluarga, berat, tuh. Makanya kalau pulang dari rantau jangan terlalu bebas. Ucapan samar itu menusuk lebih dalam daripada teriakan sekalipun. Dini tidak marah, hanya lelah. Ia pulang setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang, ingin memulai hidup baru bersama anaknya, tetapi yang ia terima adalah sorotan mata yang menghakimi. Malam itu, Dini duduk di teras sambil memeluk selimut lusuh kesayangannya. Angin malam bertiup kencang, menggerakkan pohon mangga di depan rumah. Lampu jalan berkedip-kedip seolah ikut resah. Pikirannya tak berhenti memutar ulang kejadian. Malam itu ketika Raga mabuk berat dan pulang dalam keadaan nyaris tidak sadar. Malam ketika semuanya tiba-tiba berakhir dengan salah paham besar yang tak mampu ia jelaskan dengan benar. Yang jelas, Dini merasa perlu meluruskan keadaan. Ia tidak ingin kejadian itu membesar, apalagi sampai membuat orang mengira hal-hal yang tak pantas. Namun begitu ia mencoba bicara jujur, ayah langsung meledak. Cukup, Din. Kamu sudah buat aib. Kamu mau keluarga hancur. Ayahnya berteriak keras, hingga paman dan bibi datang menenangkan. Tetapi percuma, keputusan ayah sudah bulat, Raga harus dijauhkan. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga yang dikenal cerewet datang ke rumah ayah. Ia mengaku melihat mobil ayah melintas malam-malam ke arah pelabuhan. Kayaknya sih ke Jawa Timur, katanya sambil menahan nada penasaran. Kabar itu membuat Dini semakin gelisah. Bukan hanya karena ia kehilangan kontak, tetapi juga karena ia tahu Raga, dengan segala kekurangannya, tetaplah anak muda yang butuh perhatian. Ia takut adiknya itu justru lari dari kenyataan, atau makin parah karena merasa dibuang keluarga sendiri. Sepulang dari rumah ayah, Dini duduk lama di tepi kasur. Pandangannya kosong. Ia memikirkan ulang semua langkah yang ia ambil. Kalau saja aku tidak terburu-buru bicara. Kalau saja aku lebih tenang menjelaskan. Kalau saja ayah mau mendengar. Tetapi penyesalan tidak mengubah apapun. Sore itu,
Hujan turun cukup deras. Dini yang biasanya kuat, tiba-tiba kehilangan ketegaran. Ia duduk di dapur sambil memegang ponsel. Ia menulis pesan untuk Raga, lalu menghapusnya. Menulis lagi, menghapus lagi. Tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Tidak ada jejak online. Semua seperti ditelan bumi. Hingga akhirnya ia menunduk, menutup wajahnya dengan dua tangan. Air mata yang lama ia tahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena ia rindu kepada Raga semata. Bukan karena ia merasa dikhianati ayahnya. Bukan pula karena desa mulai membicarakannya. Tetapi karena ia merasa sendirian, setelah bertahun-tahun menahan beban sebagai janda, sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai kakak yang selalu mencoba melakukan hal yang benar, meski seringkali salah langkah. Dalam tangisnya, ia berbisik, lirih sekali. "Rak, kamu di mana, Dik? Pulang, ya, biar kita benerin semuanya." Namun hujan hanya membalas dengan bunyi deras yang menimpa atap seng rumahnya. Setelah hampir 2 minggu berlalu tanpa kabar, Dini mulai mengambil keputusan besar. Ia akan mencari sendiri di mana Raga disembunyikan. Ia tahu ini bisa memicu konflik lebih besar. Tapi ia juga tahu bahwa diam hanya membuat masalah makin keruh. Ia mengemasi beberapa pakaian, menyiapkan sedikit uang, dan menunggu hari cerah. Namun belum sempat ia melangkah jauh, sebuah kabar datang dari paman. "Dini, jangan nekat. Ayahmu lagi emosian. Dia bilang kalau kamu masih ganggu-ganggu Raga, dia bakal suruh orang kampung turun tangan." Ucapan itu membuat tubuh Dini melemas. Ia tidak menyangka masalah yang sebenarnya bisa selesai dengan diskusi justru berubah menjadi nyala api yang membakar semua hubungan dalam keluarga. Dan sejak hari itu, Dini mulai sadar. Yang ia hadapi bukan hanya kehilangan Raga, tapi juga kehilangan keluarganya perlahan-lahan. Pagi itu, matahari belum benar-benar terbit ketika Dini berdiri di depan rumahnya dengan tas kecil di tangan. Matanya sembab karena kurang tidur. Semalam ia berpikir panjang, menimbang segala risiko, namun akhirnya tetap memutuskan, ia harus mencari Raga, apapun yang terjadi. Ia tidak bisa hidup dengan diam dan mendengar fitnah terus beredar tanpa bisa membela diri. Ia juga tidak rela adiknya disembunyikan seperti orang bersalah. Padahal masalah itu bisa selesai kalau keluarga mau duduk dan bicara baik-baik. Namun langkahnya terhenti ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal muncul. "Dini, jangan keluar rumah. Ayah lagi cari kamu." Dia marah besar. Dini tertegun. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia mengenali gaya bahasanya. Itu pesan dari sepupunya, Reni, yang tinggal satu desa. Tak lama kemudian pesan kedua datang. "Kak, tolong jangan nyari Raga dulu. Ayahmu bilang kamu bikin semuanya makin kacau." Dini menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah. Ada rasa perih, campuran sakit hati dan ketidakberdayaan. Bagaimana mungkin dirinya sebegitu disalahkan? Padahal ia hanya ingin meluruskan hal yang dari awal sudah salah dipahami. Ia menutup tasnya lagi dan masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Pikirannya seperti dihantam badai. Ketika pintu ditutup, rumah itu kembali menjadi tempat paling sunyi di desa. Hanya suara angin pagi yang masuk lewat celah jendela. Beberapa jam kemudian, ayahnya datang. Pintu diketuk keras. Dini merasakan lututnya lemas. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri ayahnya dengan wajah penuh amarah. "Dini, kamu ini sebenarnya mau apa?" Suara ayahnya berat, serak, seperti menahan ledakan yang siap meletus kapan saja. "Aku cuma mau bicara. Yah, kita harus selesaikan ini." Namun ayahnya mengangkat tangan, menahan. "Tidak ada yang perlu diselesaikan. Kamu diam. Raga diam. Sudah." Dini mengepalkan tangannya. "Ayah, aku nggak bisa diam. Semua orang ngomongin aku. Mereka nuduh macam-macam. Aku harus jelasin ke mereka." Ayahnya menatap tajam. "Kau biarkan saja. Lama-lama berhenti sendiri." "Enggak akan berhenti, yah, karena dari awal semua salah paham." Ayahnya merapatkan rahang. Matanya mulai memerah menahan emosi. "Kalau kamu terus cari Raga,
Kamu yang akan kubawa pergi dari desa ini. Malu aku punya anak perempuan keras kepala begini. Dini terdiam. Ucapan itu menusuk lebih tajam daripada apapun yang ia dengar sebelumnya. Ayahnya tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, turun ke halaman, lalu pergi. Debu berterbangan ketika motornya menyala dan melaju kencang meninggalkan rumah baru yang kini terasa seperti tempat pengasingan. Dini jatuh terduduk di lantai. Tangannya bergetar. Sejak kapan aku jadi orang asing di keluarga sendiri? Hari-hari berikutnya berjalan berat. Gosip makin menjadi-jadi. Beberapa orang mulai berani bicara blak-blakan. Aduh, kasihan. Baru pulang dari rantau, udah bikin masalah keluarga. Begitu makanya ya, kalau hidup sendiri terlalu lama. Saya dengar adiknya sampai dibawa jauh biar aman. Kalimat-kalimat itu terus menghantam telinga Dini seperti hujan batu. Sebagian ia dengar langsung, sebagian ia dengar dari mulut orang yang pura-pura peduli. Pada akhirnya, Dini memutuskan tinggal lebih banyak di dalam rumah. Pintu jarang dibuka. Telepon jarang ia angkat. Ia hanya keluar untuk belanja kebutuhan dapur lalu cepat-cepat pulang tanpa menatap siapapun. Anaknya yang masih kecil hanya bisa memeluk kakinya sambil bertanya polos. Ibu kenapa sedih terus? Pertanyaan itu membuat Dini meneteskan air mata diam-diam setiap malam. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, datang Reni, sepupunya, berlari kecil ke rumah membawa kabar yang membuat hati Dini mencelos. Din, aku dengar dari Om Ai. Katanya Raga sekarang tinggal di sebuah rumah pondok di ujung Banyuwangi. Ayahmu nitipin dia sama saudara jauh. Dini membelalakan mata. Jadi benar dia dipindahin sampai sejauh itu? Reni mengangguk. Iya. Dan mereka semua sepakat untuk jaga jarak dulu. Katanya biar masalah reda. Dini memegang dadanya yang tiba-tiba sesak. Aku cuma mau ngomong baik-baik. Kenapa semuanya dibesar-besarkan begini? Reni menghela napas panjang. Ia menepuk bahu Dini pelan. Masalah keluarga memang begitu, Din. Kadang yang kecil bisa kelihatan besar kalau semua sudah emosi. Dini menatap lantai. Aku nggak akan cari masalah, Ren. Aku cuma mau ketemu adik aku sendiri. Reni tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi kamu harus hati-hati. Ayahmu lagi keras banget. Dia takut kamu pergi ke Jawa dan bikin ribut lagi. Dini mengusap wajahnya. Lagian, kenapa aku yang dianggap salah, Ren? Aku enggak merasa melakukan hal yang buruk. Kenapa justru aku yang diperlakukan seperti ini? Reni tidak menjawab. Ia hanya memeluk Dini. Pelukan itu, walaupun singkat, membuat Dini akhirnya menangis di bahu sepupunya sendiri, menumpahkan semua penat yang ia tahan selama berminggu-minggu. Namun malamnya, setelah Reni pulang, Dini justru duduk lama di depan meja makan sambil memainkan kunci motor dengan gelisah. Ia kembali mempertimbangkan semuanya. Menimbang risiko, menimbang kejauhan, menimbang apakah ia cukup kuat untuk pergi mencari Raga, walaupun ayah melarang keras. Di satu sisi, ia ingin menyerah. Biarkan waktu yang meredakan segalanya. Biarkan gosip hilang perlahan. Namun di sisi lain, ada sesuatu di dalam dirinya yang terus mendorong. Kalau aku diam, masalah ini akan jadi aib seumur hidupku. Kalau aku menyerah, Raga akan dikurung dalam kesalahan yang ia sendiri bingung penyebabnya. Kalau aku tidak bicara sekarang, kapan lagi aku bisa menjernihkan semuanya? Hatinya bergolak. Ia tahu, suatu saat nanti ia harus memilih. Malam bertambah sunyi. Lampu rumah hanya satu yang menyala. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Dini berdiri di depan jendela, menatap pekatnya luar rumah. Ia bergumam pelan, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Rak, tunggu, ya. Aku akan temuin kamu. Kita harus selesain semuanya, biar nggak ada yang tersakiti lagi. Di luar, angin berhembus pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi dari keputusan yang mulai tumbuh dalam hati Dini. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, hujan turun lagi. Lebih deras dari biasanya. Atap seng rumah Dini bergemuruh.
seperti tanda bahwa sesuatu akan berubah. Dini duduk di ujung kasur, memeluk kedua lututnya. Di meja, koper hitam sudah terbuka dan terisi separuhnya. Ia sudah memutuskan. Besok pagi, ia akan berangkat ke Jawa Timur untuk mencari Raga. Bukan untuk membuat masalah. Bukan untuk melawan ayahnya. Bukan untuk membersihkan nama. Tetapi karena hatinya menolak diam. Karena sesuatu yang belum selesai tidak akan pernah hilang dengan sendirinya. Ia menghela napas panjang, memandangi foto kecil Raga dan dirinya ketika rumah baru itu belum jadi. Mereka berdua berdiri di sebelah tumpukan bata, wajahnya penuh debu namun tersenyum lebar. Melihat foto itu, dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. "Kenapa semuanya jadi begini, Dik?" ucapnya lirih. Esok harinya, matahari baru menyembul ketika Dini menutup pintu rumahnya. Udara pagi lembab, rumput di halaman masih basah. Ia memeluk anaknya sebentar, menitipkannya pada tetangga dekat yang ia percaya. Namun saat ia baru hendak naik motor, suara langkah cepat terdengar. "Dini, Din, tunggu." Ayahnya muncul di ujung jalan. Nafasnya terengah, wajahnya keras namun matanya merah, entah karena marah atau lelah. Dini terdiam, menunggu ayahnya mendekat. "Ayah dengar kamu mau pergi cari Raga." Suaranya berat, lebih pelan dari biasanya. Dini menelan ludah. "Iya, ya. Aku cuma mau bicara, mau selesain semuanya." Ayahnya menatap dalam. "Lama. Kalau kamu pergi, itu sama saja kamu buka aib keluarga sendiri ke orang lain," ujarnya datar. Dini menggeleng pelan. "Yang aku mau cuma ketenangan. Yah, aku nggak mau gosip makin liar. Aku ingin jelasin apa yang sebenarnya terjadi." Ayah mendekat, memegang gagang motor Dini. "Kau mau jelasin apa? Semakin kau bicara, semakin besar masalah ini." "Ayah, kenapa ayah nggak percaya sama aku?" Suara Dini pecah. "Aku nggak pernah berniat bikin keluarga malu." Ayahnya terdiam. Pandangan lelaki tua itu tampak bergetar. Ada sesuatu di sana, penyesalan, mungkin. Tetapi amarah lama membuatnya sulit mengakuinya. "Ayah takut, Din," ujarnya akhirnya, pelan sekali. "Takut kalian berdua makin dekat, takut kalian bertengkar, atau malah lari dari keluarga." Dini mengerutkan kening. "Yah, apapun yang ayah takutkan, itu semua bisa diselesaikan kalau kita bicara baik-baik. Bukan dengan sembunyi-sembunyi." Ayah menunduk. Tangan tuanya menggenggam gagang motor makin kencang. Kadang, ayah berpikir kalau membawa Raga pergi itu salah. Tapi ayah juga bingung harus bagaimana. Untuk pertama kalinya sejak masalah itu pecah, Dini melihat ayahnya sebagai manusia, bukan sebagai sosok keras kepala, tapi sebagai orang tua yang ketakutan dan kelelahan. Dini berkata pelan, "Ayah, tolong izinkan aku ketemu Raga. Aku cuma mau jelasin supaya nggak ada yang salah paham lagi." Ayah memejamkan mata sejenak. Hujan kecil mulai turun, mengenai bahu keduanya. Setelah diam beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ayah membuka mata. "Baik, kau boleh ketemu. Tapi ayah ikut." Dini terbelalak. "Serius? Yah?" Ayah mengangguk pelan. "Iya, kita selesaikan bareng-bareng." Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, hati Dini terasa ringan. Ia menahan air mata, lalu menutup koper dan kembali masuk rumah untuk mengambil beberapa keperluan tambahan yang ayah sarankan. Perjalanan ke Jawa Timur memakan waktu panjang. Mereka naik bus, lalu mobil sewaan, menyeberangi laut dengan kapal kecil. Dalam perjalanan, tidak banyak kata yang terucap. Namun keheningan itu berbeda, lebih damai, bukan lagi penuh ketegangan. Sesekali ayah melihat ke arah Dini, lalu memalingkan wajahnya. Mungkin ingin bicara, tapi gengsi orang tua membuat semua tertahan. Dini hanya tersenyum kecil. Ia paham. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah desa kecil dekat hutan. Rumah pondok sederhana berdiri di ujung jalan tanah. Pagar bambunya miring, ket dindingnya terkelupas. Di depan rumah, seorang pemuda duduk sendirian. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tirus. Itu Raga.
Ketika ia melihat ayah dan Dini turun dari mobil, ia langsung berdiri dan tampak cemas. "Kak? Yah?" Suaranya bergetar. Dini tidak bisa menahan diri. Ia berlari kecil dan memeluk adiknya itu, erat, tanpa kata-kata. Raga sempat kaku, lalu perlahan membalas pelukan itu dengan ragu. "Aku kangen kamu, Dik." Suara Dini pecah. Raga menunduk. Suaranya lirih. "Aku juga, Kak. Maaf. Semuanya gara-gara aku." Dini menggeleng cepat. "Bukan salah siapa-siapa. Semua hanya salah paham." Ayah berdiri di belakang mereka, memandang keduanya diam-diam. Matanya basah, namun ia pura-pura menggosok hidung. "Hari ini, kita bicara," ucap ayah akhirnya. "Enggak ada lagi yang disembunyikan." Mereka duduk bertiga di ruang tamu pondok kecil itu. Ayah membuka pembicaraan dengan nada lebih lembut daripada sebelumnya. Dini menjelaskan dari awal sampai akhir apa yang membuatnya ingin meluruskan keadaan. Raga pun jujur tentang bagaimana ia merasa terasing dan takut disalahkan. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menuduh. Semua hanya saling mendengar. Beberapa menit terasa lama, namun perlahan satu persatu beban yang menumpuk mulai cair. Ayah akhirnya berkata dengan suara serak, "Kalau ayah keras, itu karena ayah takut kehilangan kalian." Dini menggenggam tangan ayah. "Kita enggak kemana-mana, Yah." Raga mengangguk pelan. "Aku cuma ingin pulang." Ayah menatap keduanya, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita pulang sama-sama." Senja turun ketika mereka bertiga keluar dari rumah pondok itu. Langit berwarna jingga keemasan, angin membawa aroma laut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, langkah Dini terasa ringan. Masalah memang tidak hilang dalam semalam. Gosip di desa mungkin masih akan terdengar. Namun hari ini, sesuatu berubah. Keluarga mereka tidak lagi saling bersembunyi. Tidak lagi saling menyalahkan. Tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Dan itulah awal dari penyembuhan yang sebenarnya. Dini menatap Raga dan ayahnya yang berjalan beberapa langkah di depan, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Tuhan," gumamnya. Malam itu, perjalanan pulang menjadi permulaan baru, bukan hanya bagi Dini, tetapi bagi seluruh keluarganya. Sebuah akhir yang sederhana, namun akhirnya damai. Hikmah pesan moral cerita Dini 1. Sebuah masalah kecil bisa menjadi besar jika tidak dibicarakan dengan jujur. Banyak konflik dalam cerita ini terjadi karena masing-masing pihak tidak duduk bersama dan berbicara dengan kepala dingin. Diam, menunda, dan menghindar justru membuat segalanya semakin keruh. Komunikasi dalam keluarga sangat penting. 2. Keluarga adalah tempat pulang, bukan tempat saling menyalahkan. Ayah, Dini, dan Raga sama-sama menyimpan ketakutan dan gengsi. Ketika semua sudah meledak, barulah mereka sadar bahwa yang paling mereka butuhkan adalah pelukan, bukan pertengkaran. Keluarga harus menguatkan, bukan menjatuhkan. 3. Jangan pernah mengambil keputusan besar saat emosi. Ayah yang terburu-buru menyembunyikan Raga hanya memperpanjang masalah. Emosi sering membuat manusia memilih jalan ekstrim yang justru membahayakan. Tenang dulu, baru ambil keputusan. 4. Setiap orang punya beban yang tidak terlihat. Dini menahan rasa sakit sebagai janda, sebagai ibu tunggal, sebagai kakak, dan sebagai perantau yang kembali dengan harapan tenang. Raga memikul rasa bersalah dan bingung. Ayah memikul rasa takut dan gengsi sebagai kepala keluarga. Belajarlah memahami sebelum menilai. 5. Gosip bisa menghancurkan orang baik. Dalam cerita, gosip desa lebih melukai Dini daripada kalimat ayahnya sendiri. Itulah kenyataan di banyak tempat. Fitnah lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Jangan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas. Itu bisa menghancurkan hidup orang lain. 6. Kejujuran adalah jalan menuju penyembuhan. Saat Dini, ayah, dan Raga akhirnya bicara dari hati ke hati, semua beban terasa turun. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi menenangkan di akhir. Lebih baik jujur dan selesai, daripada diam tapi sakit selamanya. 7. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun konflik keluarga mereka,
Akhirnya bisa selesai ketika semua mau membuka diri dan berani memperbaiki keadaan. Tidak ada badai yang abadi, selalu ada jalan untuk pulang. 8. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dini merasa dunia memusuhi dirinya, namun kenyataannya bukan begitu. Ia hanya perlu sedikit keberanian untuk bicara, dan keluarga pun akhirnya kembali bersatu. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah satu orang yang mau mendengar.